You seem stressed. The school assembly is tomorrow, and if you haven't learned anything, we won't get the plane ticket home. Benson, come on. You gotta relax. Life tends to work out. You just gotta learn how to coast. That's what I'm doing, and I'm having a great time. No! Rigby, don't you see? If you don't study, you're gonna fail, and you'll never turn into someone better. You're still making the same mistakes as back home. Do you really want to have flown halfway around the world, only to find out you're always gonna be the same no matter where you go? Kita baru saja mendengar dua suara yang mewakili dua cara fundamental berbeda dalam menghadapi tantangan hidup. Wigby adalah suara yang memilih coast dan percaya bahwa hidup akan mengatur sendiri. Pola berpikirnya berfokus pada kenyamanan saat ini, berusaha mengurangi tekanan melalui optimisme praktis bahwa life tends to work out. Mekanika psikologis ini seringkali didorong oleh present bias, yakni kecenderungan lebih memilih imbalan dan kenyamanan sekarang. Sayangnya, ini berisiko besar. Tanpa struktur, potensi untuk stagnasi meningkat tajam. Bukan karena kurang kemampuan, tetapi karena tidak ada sistem untuk mendorong pertumbuhan. Di sisi lain, Benson didorong oleh ketakutan akan kegagalan dan kecemasan performa. Pola berpikirnya didorong oleh fokus pada hasil jangka panjang dan ketakutan akan pengulangan pola lama. Ia percaya bahwa usaha yang terukur adalah satu-satunya jalan untuk menjadi lebih baik. Mekanika psikologis ini, meski efektif sebagai pemicu motivasi, tapi masih membawa risiko. Kecemasan berlebih bisa melumpuhkan dan menutup ruang eksperimen, membuat individu terjebak pada kebutuhan pembuktian diri yang tak berujung. Sekarang, mari kita lupakan Wigby dan Benson, dan fokus pada inti dari pertanyaan besar kita hari ini. Kenapa kamu selalu gagal? Kita akan bedah dua kekuatan internal yang saling tarik-menarik ini. Jebakan hidup santai dan motivasi dari rasa takut, dan bagaimana keduanya jika tidak dikelola, menjadi penghalang terbesar kamu untuk mencapai perubahan sejati. Di tengah hidup yang serba cepat ini, pernahkah kamu merasa bahwa meskipun kamu sudah mencoba mengubah lingkungan, pindah kerja, memulai hobi baru, bahkan pindah kota, pola kegagalan yang sama terus berulang, seolah ada sesuatu yang memaksamu untuk tetap menjadi orang yang sama? Masalahnya seringkali bukan pada takdir, tetapi pada dua kekuatan psikologis yang saling bertentangan dalam diri kita. Dorongan untuk bersantai dan ketakutan yang mendorong untuk berusaha. Mari kita bedah kekuatan pertama yang menghalangi perubahan. Jebakan hidup santai. Filosofi ini sering diucapkan dengan bangga. Hidup ini harus santai, semuanya pasti akan beres. Sikap ini mendorong kita untuk melakukan usaha yang minimum. Cukup untuk bertahan agar kita tidak dipecat atau tidak mendapat masalah. Ibarat mobil yang dimatikan mesinnya di jalan landai. Ia hanya mengandalkan momentum yang sudah ada, dan tidak akan pernah mencapai puncak bukit berikutnya karena tidak ada energi baru yang ditanamkan. Ketika kamu menerapkan filosofi ini dalam karir atau keahlian, kamu memang menghindari kesulitan. Tetapi kamu juga menghindari pembelajaran yang berharga. Kamu mungkin bertahan di level cukup baik hari ini, tetapi kamu menumpuk utang pengembangan diri yang harus kamu bayar nanti. Bunga utangnya adalah kesempatan yang hilang dan stagnasi total. Kenyamanan sesaat adalah biaya yang terlalu mahal untuk dibayar di masa depan. Hidup santai adalah obat yang valid untuk menghindari burnout dan stres berlebihan. Kamu memang perlu sesekali meluncur atau coast, dan percaya bahwa tidak semua hal perlu dikendalikan agar kesehatan mental kamu terjaga. Tapi, ini adalah kebohongan besar dari coasting. Ia hanya membuat kamu bertahan, bukan berkembang. Sekarang, mari kita lihat kekuatan yang berlawanan, yang diwakili oleh tipe konsekuen. Motivasi dari ketakutan. Ini adalah alarm internal yang berbunyi kencang, mengingatkan kita tentang konsekuensi nyata dari kemalasan. Ketakutan akan kegagalan adalah mekanisme psikologis yang sangat penting yang memaksa kamu bertindak. Rasa cemas bahwa kamu akan kehilangan. Itu adalah pemicu yang menjaga kamu tetap jujur pada komitmen dan memaksa kamu untuk melihat logika lurus. Jika kamu tidak berusaha, kamu akan gagal. Ketakutan ini, jika dikelola, adalah penggerak yang menjaga kita tetap disiplin. Tapi, ketika rasa takut ini mendominasi, ia berubah menjadi kecemasan performa yang melumpuhkan.
Tipe konsekuen ini didorong oleh dua ketakutan utama. Pertama, ketakutan akan kegagalan tugas. Kedua, ketakutan akan stagnasi identitas. Ingat kritik tajamnya, kamu tidak akan pernah berubah menjadi seseorang yang lebih baik. Ini adalah pengakuan bahwa usaha adalah satu-satunya mata uang untuk validasi dan pertumbuhan diri. Ketika ketakutan ini menjadi berlebihan, ia membuat kamu menunda-nunda karena takut hasilnya tidak sempurna, atau takut kamu tidak bisa memenuhi standar diri sendiri. Kamu terjebak antara takut gagal dan takut tidak menjadi seseorang yang lebih baik, sehingga kamu malah tidak melakukan apa-apa. Lalu, bagaimana cara kita menyeimbangkannya agar bisa mencapai perubahan sejati? Jawabannya terletak pada mengubah cara kamu mendefinisikan usaha dan istirahat. Pertama, ubah ghosting menjadi pemulihan strategis. Kamu berhak santai, tetapi santai harus menjadi alat, bukan gaya hidup. Jangan meluncur hingga kehabisan momentum. Sebaliknya, gunakan istirahat sebagai pemulihan strategis. Istirahat yang direncanakan dan terukur untuk mengisi ulang energi. Dengan begitu, santai bukan lagi upaya menghindari usaha, melainkan persiapan untuk usaha yang lebih besar berikutnya. Kedua, ubah ketakutan gagal menjadi rasa ingin tahu. Tipe konsekuen sering takut gagal karena mereka melihatnya sebagai bukti kegagalan identitas. Untuk melepaskan diri dari kecemasan yang melumpuhkan ini, kamu harus memindahkan fokus dari hasil akhir menjadi proses belajar. Daripada berkata, "Saya takut gagal dalam tes ini," ubah menjadi, "Saya ingin tahu pelajaran apa yang bisa saya dapatkan dari upaya ini." Kegagalan kemudian menjadi data yang menarik untuk dianalisis, bukan hukuman yang memalukan. Ingatlah kritik paling tajam yang kita dengar. Kamu masih membuat kesalahan yang sama, kemanapun kamu pergi. Mengubah lingkungan tidak akan mengubahmu. Perubahan sejati hanya terjadi ketika kamu membuat komitmen untuk menghentikan pola ghosting yang lama, dan menggunakan energi dari ketakutanmu, bukan untuk cemas, tetapi untuk memulai proses belajar yang aktif dan berkelanjutan. Jadi, mari kita simpulkan, kenapa kamu selalu gagal? Bukan karena nasib, dan bukan karena kamu tidak mampu. Itu karena kamu terjebak antara dua ekstrim. Memilih kenyamanan ghosting yang menjanjikan ketenangan sesaat tetapi menjamin stagnasi jangka panjang. Atau membiarkan ketakutan akan kegagalan melumpuhkan kamu hingga kamu tidak berani memulai sama sekali. Ingatlah selalu kalimat penentu. Perubahan sejati tidak datang dari mengubah lokasi atau lingkungan. Perubahan sejati datang dari mengubah filosofi di dalam dirimu. Mulai hari ini, ubahlah istirahat menjadi pemulihan strategis dan ubah rasa takutmu menjadi rasa ingin tahu terhadap proses. Saya ingin tahu, dari dua tipe yang kita bahas hari ini, manakah yang paling kamu rasakan saat ini? Apakah kamu sedang terlalu santai dan butuh dorongan? Atau kamu terlalu cemas dan butuh izin untuk beristirahat? Tuliskan pengalaman kamu di kolom komentar di bawah. Jika video ini memberikan wawasan baru bagi kamu, jangan lupa like dan subscribe untuk konten analisis psikologi dan motivasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga kamu berhasil menciptakan momentummu sendiri.